Kita semangat, kita monet. Pak Edi tolong disampaikan Pak Edi. Kami akan berkunjung ke wilayah Bapak. Selamat pagi Bapak. Mudah-mudahan perjalanan kami dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istri 4 bro. Jangan kanan, gerak. Sorry. Nah, ulangi. Istri. Tidak, gerak. Lapor, APP siap. Ulang. Pada pembina APP. Pemimpin. Ulangan. Ulangi. Pada komandan APP. Hormat, gerak. Tidak, gerak. Lapor, APP siap. Lanjutkan. Istirahat di tempat, gerak. Selamat Pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan intinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun kecuali dompet. Untuk hari ini kita patroli di kawasan lingkungan dan perlindungan masyarakat di Mempawah, mulai dari Sungai Pinyu hingga sampai kita arah pulang ke Pontianak. Mudah-mudahan kita selamat di jalan, tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian arahan saya, tetap solid, pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Mengawali tugas kita, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Pada komandan APP. Hormat, gerak. Juga, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Tentang kesiapan Satlimas yang untuk pemilu, Pak. Apakah sudah terpenuhi dengan mungkin TPS yang jumlah sekian dikalikan 2, ya kan, Pak? 2. Oke. Nanti teman-teman kami ada beberapa pertanyaan. Pak Brekerman tadi. Pak Bang Amlan sini duduk lo. Ini kami juga bawa orang asli sini nih dulu nih. Udah lama dia tidak balik kampung gitu, Pak. Jadi itu aja pengantaran dari saya, Pak, ya. Ya, izin Pak Kades, maaf ganggu nih. Pak Kades pertama Satlimas itu udah ada gitu nih? Sudah ada. Ada berapa orang tuh Pak Kades? 4 nih. Yang di desa 2, yang di TPS-nya 14. Ada berapa TPS? Ada 7. 7 TPS. Oh, 7 TPS. TPS 2. Berarti udah di SK-kan ke Pak Kades? Sudah, Pak. Udah. SK siapa gitu? SK Kepala Desa. SK Kepala Desa. Udah dilantik? Sudah Puhan. Oh, Puhan di mana? Di bawah. Anu Pak Kades, berarti mereka nih kan 4 orang tadi ya, yang ada Satlimas di desa, di desa 2 orang. Desa 2 orang. Terus yang sisanya yang di TPS itu ya. Umurnya gimana tuh umur? Rata-rata. Ada yang muda, ada yang campur lah, Pak. Campur. Iya. Yang penting dia itu bisa kerja lah kalau lewat dari batas. Kita sampai 60. Ada. Lebih ada akhir ya. Terus gaji mana itu Pak? Nggak digaji dah atau gimana? Kalau dari desa. Oh yang linmas desa tuh gua. Linmas desa Dari tetap. kalau Kalau itu kan hanya untuk saat pemilu ya. Tapi udah di SK kan enggak? Jadi memang gitu betul. Satlimas nih betul lah nih Pak Kades.
Satlinmas ini kita kan sifatnya sukarela ya. Nah, sukarela. Kalau Linmas ini sifatnya sukarela. Terus jadi karena dia sukarela, dia bukan profesi. Jadi boleh jadi kalau profesi kan dapat gaji bulanan nih, ya kan? Kalau sukarela nih ya kalau ada event, ya kan? Kayak dia pemilu, nah, nanti KPU lah yang ngasih dia honor, ya kan? Atau nanti ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya warga perlu pengamanan atau apa, entah ada hajatan atau apa gitu kan, nah, warga lah yang ngasih dia uang transport, apalah istilahnya kayak gitu. Uang parkir lah. Nah, uang parkir lah istilahnya gitu kan Pak Ades kan. Tapi kalau memang ada linmas desa yang memang ditetapkan yang tetap gitu kan, itu juga tidak masalah. Desa pakai APBDes kasih itu tidak masalah. Tapi kalau semuanya nak pakai APBDes kan tidak mungkin. Nah, jadi memang ada satlinmas ini yang bisa kita pakai sewaktu-waktu. Contoh kayak yang TPS tadi. Jadi kita pakai mereka pada saat hal-hal tertentu sesuai dengan fungsi linmas, mau dia nanti ada hajatan, pilkades, tahap nih kan, entah ada banjir apa gitu kan, dan itu boleh kita kasih namanya operasional, entah desa boleh ngasih operasional, entah waktu-waktu nanti di BPBD mau ngasih mereka uang harian boleh, tapi memang mereka harus kita SK-kan, harus kita kukuhkan. Tapi udah semua itu kan, berarti alhamdulillah betul nih Mempawah nih jadi percontohan nih. Kalau jumlahnya 14 tinggal dilanjutkan ya tuh Pak. Nah dilanjutkan dan udah terdaftar nggak sih? Udah dapat KTA-nya nggak di sini? Belum KTA belum ada. Yang ada seragam. Seragam dah. Udah ada. Yang Linmas Desa. Linmas TPS belum. Desa penganggarannya dari mana? PBD desa. Kita pun nggak mesti 100% harus dari APBD kita. Tatang kira-kira ada di sini perusahaan atau apa gitu kan, atau toko atau apa gitu kan, kebakaran atau apa. Nah, kami ini ada tim ini, tolonglah fasilitasi mereka. Bilang untuk jaga-jaga daerah apa namanya Parit Bugis nih, misalnya dari kebakaran entah rumah kah apa kah, entah desa swadaya. Nah, tolonglah kita, nggak usah kasih duit ke desa nanti dikira pungli. Nah, kita siapkan gitu. Kita punya apa? Kita mau istilahnya nyumbang, Pak. Siapkan sumbangan nih, baju. Kita yang motong atau kita ngarahkan bajunya kayak gini, misalnya kayak gitu. Boleh tuh. Boleh juga kalau ada beberapa daerah tuh, kalau di Jawa tuh Pak Kades, kalau dia punya perusahaan atau apa swasta, dia kan perlu satpam. Nah, biasanya kita tinggal diarahkan, kalau bisa satpamnya jangan ambil orang luar, ambil warga kita yang udah kita satlimaskan, tapi kita masuk SK sih. Ini kan bisa jadi wisata sebenarnya, nengok banyak sungai ini kan, bisa mancing-mancing ini. Banyak orang mancing sini Pak Kades. Banyak. Terus di sini ada kalau bencananya apa tuh Pak biasanya? Banjir ya. Sering banjir. Banjir daerah mana nih Pak? Jadi banjir pasang atau hujan? Kayak pasang lah ya. Nggak hujan ya. Tinggi nggak Pak? Oh di sini kemarin yang tadinya Yang ini? 30 cm. 30 cm Bang. 30 cm. itu masih ada bekas itu. Boleh difoto tuh ada bekas. Ada. Tapi bantuan ada Pak Kades dari BPBD ada. Sosial Pak. Ada desa pun ada. Dari desa ada. Oh ada. Tapi kalau misalnya kan banjir kayak gitu kan ya, warga sampai ngungsi enggak Pak? Ada yang ngungsi, ada yang enggak. Ada yang ngungsi, ada yang enggak. Oh kalau yang enggak. Terus tempat ngungsinya ada disiapkan atau Di gedung. ada tempat khusus lah ya, ada tempat khusus ya yang udah memang disiapkan untuk evakuasi lah kalau banjir ada. Bisa di gedung, bisa di sekolahan. Bisa pokoknya gedung, bisa sekolahan dan memang udah
udah tahu lah gitu kan memang langka. Tiap tahun enggak Pak Kades banjir? Enggak ya. 2 tahun. Tahun ini enggak, kemarin ini ya, ada puluhan tahun lah ya kan. Baru tahun kemarin juga 2022 ya, 2022. 2021 itu banjir benar 2021 yang parah menelan ke Aceh. Lepas itu ada lagi. Sampai sekarang enggak ada. Sampai 2024 ini enggak ada. Enggak ada alhamdulillah ya. Ini wilayah sampai mana nih Pak? Stasiun Sebelum pasar. sebelum pasar. Oh. Lebih Oh, ada Ada pasar. berapa desa sini Pak? 6 desa saya Oh, 6 desa ya. Tadi Bapak lewat Burung. Bisa. Saya Burung 2 desa lewat. Kalau banyak-banyak ini tinggal 1 Pak di puskesmas. Batasnya? Batas kita di sana kayak ada Solo Burung itu ada pintu gerbang. Ada pintu gerbang tadi Bang, ada tadi. Sana sampai tempat siangnya. Ke Pokul dengan Hanya bangun. Masih tahu Pak? Dekat Ya, ini tahu. dekat Bihara. itu gerbang, itu gerbangnya. Berarti Pak Kades sudah berapa periode nih? 1. Mudah-mudahan nambah 9 tahun lah ya Pak Kades. Ya, lagi demo nih. Kemarin lagi demo, lagi demo. Mana nih kok tak disahkan karena dari kan? Nah, ini Pak Kades masalah keamanan. Misalnya contoh pencurian atau gimana di sini, gimana kondisi di wilayah Bapak ini? Kalau di sini kita coba aman-aman saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah pencurian tak ada, rampok tak ada, begal tak ada, berarti. Sis kamling ada Pak? Kemarin kemarin itu ada, tapi sekarang udah dibubarkan. Bukan. Tidak boleh dianggarkan dana untuk dianggarkan. Enggak boleh dianggap. Boleh itu pakai Boleh, sekarang udah boleh kan 30101 Operasional. operasionalnya. Iya makanya jangan menganggarkan sekarang itu kalau 3001 doang kode itu jangan anggarkan kita sharingnya Pak. Jangan anggarkan gajinya. Kalau operasionalnya boleh tablik, gula, kopi, apa Boleh. bangun pos kamling boleh Pak Kades. Tapi kalau bisa sebisa mungkin menganggarkan saran ya diswadayakan gitu ya. Dia akan lebih aman kalau swadaya. Kalau stunting Pak Kades ada sini? Ada Besar nggak? 2 orang. Tahun ini 2 orang, 2 orang. 2 orang. 2 orang. 2 dusun. Terus yang Desa, Pak. Hah? kenakalan remaja tuh Pak, bisa ngelem apa tuh narkoboy, Kalau daerah sini tidak ada. nggak ada ya? Tahu lah daerah pasar itu kan, bukan wilayah kita ya kan. Masuk desa apa tadi pasar tuh? Bisa besar. Peneliti besar. Mau peneliti. Kalau di sini gitu tipis. Oh, berarti stunting ada ya 2 ya Pak. Itu tindak lanjutnya gimana Pak? Melalui penanganan bantuan dari desa pedagang. Oh ada Makanannya terus kita bekerjasama dengan posyandu. ada posyandunya. Itu lagi makanan yang Jadi Pak Heri, atau Pak Berika, Mungkin gini Pak, ini dari itu tadi keterangannya kan ada Salinmasnya 2 orang Pak ya yang di desa yang dianggarkan tempat ya. Jadi yang sisanya itu gimana Pak yang kemarin dikumpulkan itu pakai SK-nya SK desa juga ataupun dari Bupati Mempawah yang sisanya dari desa juga. Coba memang dipersiapkan hanya untuk pemilu. itu kegiatan ada di desa. Yang sisanya 12 orang. Nah, ini ada video orang ini kegiatan di desa, contohnya saya hanya pembagian beras, gitu, rentangan bantu, gitu. Nah, jadi SK-nya itu berlaku berapa lama itu Pak? Selama Termasuk yang 12 orang ini? ya ada yang 2 orang. Oh yang dulu. Mengapa kok dipisah gitu Pak? Karena ini di Basano ini untuk biruan yang Oke. 7 orang tuh, jadi beda. 14 orang. 12 orang. Jadi sebenarnya gini Pak, ada Permendagri nomor 14 nggak salah saya itu. Jadi kewajiban itu untuk anggota Salinmas minimal satu desa 25 orang. 25 orang. Nah, sekarang kan sudah bisa dianggarkan Pak dengan adanya Kemendagri nomor 900 itu. Jadi semuanya bisa dianggarkan dari desa ataupun dari APBD nanti. Jadi kalau misalnya cuma kita prioritasnya 2 orang itu kan rasanya kurang efektif Pak. Karena di situ nanti seharusnya dibentuk regu. Nah, jadi ada regu-regunya misalnya kayak regu keamanan, regu pengawalan, regu bencana. Jadi kalau saran kami Pak ya,
diberdayakan. Cuman yang 12 ini berarti pakainya belum ada lah nih Pak ya? Belum ada, 14 belum ada. Sedangkan SK-nya Izin, Pak. lamanya. Enggak. Untuk pemilunya. Ya 12 orang. Ya, Jadi dibatasin SK-nya. dibatasi ya. Dibatasi yang 14 orang. 14 orang. Dibatasi yang 2 orang ini enggak selamanya. Jadi gini ya, berarti kan 2 orang itu kita jadi Satlimas desa lah. Iya, Jadi benar. kalau 14 orang itu kan Merangkul itu ya. khusus pemilu lah istilahnya nih kan. Walaupun memang sebenarnya harus 1 SK di Pak Kades. Cuman kalau mungkin untuk masalah gaji dari ini kan ya. Nah, mungkin jadi bahan evaluasi ya. Oke. Jadi bahan evaluasi nanti gimana. Nanti kami mikirkanlah di Iya, provinsi gimana strateginya Iya. supaya nanti misalnya desa baru mampunya 2 nih gitu kan. Dan mungkin kan mau sampai 25 digaji semua kan. Kita tahu lah keuangan desa itu kayak gimana. Nah, Dan mereka pun memang nggak bergaji gitu kan. nah, tapi memang sebenarnya itu Pak Kades, mereka tidak diberi gaji bulanan. Nah, aturannya itu tidak diberi gaji bulanan karena mereka sifatnya sukarela, Bentuk operasional. hanya diberi biaya operasional. Biaya operasional misalnya, hari ini kita pakai untuk misalnya ngamankan kantor, misalnya, kan? Kita kasih 50.000 boleh. Siskambling gitu Pak. Jadi bisa diberdayakan. Nah, jadi bisa ada tidak beberapa- mesti dalam misalnya desa hari ini cuma manfaatkan 2 orang, 2 orang aja itu yang dikasih. Iya, itu Dikasih sudah biaya optimal Pak. operasional. Tidak optimal ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya memang diperlukan 25 orang untuk satu kegiatan apa gitu kan, bisa 25-nya dikasih. Bentuknya biaya operasional namanya. Mungkin di 301 itu bisa diangkat kasih ya bentuk biaya operasional, misalnya per operasional 50.000 kayak uang transport lah. Iya. Boleh gitu. Jadi dia tidak dalam bentuk gaji bulanan tetap. Nah, kalaupun nanti Pak Kades ragu atau apa untuk itu menjelaskan kepada kawan-kawan Satlimas atau apa, kebetulan kami ini punya tanggung jawab di 3 wilayah ini, Mempawah, Kuburaya sama kota Pontianak, boleh melalui Satpol PP Mempawah bersurat ya mohon bantuan misalnya untuk bimbingan anggota-anggota Satlimas. Mungkin mereka mau bertanya kan soal gaji atau apa segala, mungkin kalau Pak Kades mereka tak percaya, kalau kami yang ngomong langsung kan biar kita jelaskan aturannya ini ngapa harus gini. Nah, karena tadi sifatnya sukarela, dia bukan profesi, dia boleh pekerjaan utamanya yang lain. Ada misalnya pekerjaan utamanya petani, sila dia adik-adik petani, tapi pas karena dia di-SK-kan sewaktu-waktu tinggal Pak Kades kan ada pengamanan di sini, bantu, boleh dia hari-hari misalnya dia satpam atau apa boleh. Kita pakai waktu di operasional sama kayak KPU kan dipakai pada saat pemilu ya kan. Nah, lepas itu selesai ya. Kaitan bencana juga. Nah, jadi sekalian banjir, kira-kira biasanya tidak sih pakai apa ataupun misalnya pembukaan ladang dengan cara teknik dibakar. Di sini ada nggak kejadiannya? Kalau daerah sini nggak ada, karena daerah sini ini istilah itu udah perkebunan. Oh, perkebunan. Tanah bukan gambut berarti Pak Ades. Bukan. Selain itu Pak, tentunya kan kita kan udah belajar nih dari pengalaman banjir dan segala macam itu Pak ya. Untuk kesiapan masyarakatnya gimana Pak di sini? Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana gitu kan. Nah, kayak tadi Bapak jelaskan kan sudah ada jalur evakuasi dan juga misalnya untuk rumah pengungsian. Nah, kalau dari sisi peralatan ada nggak Pak dianggarkan dari anggaran desa atau gimana gitu? Ada Pak, Ada. Fogging juga ada. Fogging ada Pak ya, oke. Ambulan Ambulan. Udah gitu yang kelompok masyarakatnya Pak, ada dibentuk udah misalnya masyarakat peduli api atau yang lainnya gitu. Belum ada. Tagana tak ada. Oke. Jadi kejadian yang bencana nih Pak, yang di luar daripada bencana alam itu misalnya dari sisi penyakit di sini paling rawan apa Pak penyakitnya? Soalnya ada fogging ini kan kemungkinan ada DBD segala macam. Sering Pak ya? Ada kemarin DBD berapa kasusnya itu Pak? 12 ya. DBD ada stunting 2 Bang. Oke. 12 orang ya, stunting 2 orang. Selain itu ada lagi nggak Pak? Nggak ada. Jadi DBD sama ini lah Pak ya, nggak pernah parahnya ya. Tapi kalau kemarin juga ada penyakit apa namanya? Ini kenapa? Penyakit sapi.
Oh, sapi. untuk ternak. Nah, Itu bentuknya apa itu Apa? Pak? Antrak, Penyakit kuku atau gimana? kuku, mulut kuku, mulut Mulut. kuku. Oh. Mulut Jadi mana di tuh? atas dulu. Gratis dulu. mulut Iya. kuku. Aduh. Ada Dinas Pertanian Pak, dia vaksin juga. Nah, vaksin nih Pak. Vaksin Nah, hewan. Oke. bahaya nggak tuh Pak kalau makan Pak? Berapa ekor itu korbannya tuh Pak? Waktu ini saya buat ikut kena ya. Oh. Bahaya itu Pak. Kalau udah penyakit. Kalau jadi kata orang yang pertanyaan itu dia pandang dari kuku Hmm. penyakit itu. Ini saja. Pak, selain itu mungkin potensi daerah itu apa Pak ya? Padi, kelapa, Oh, kelapa ya. Pisang. Perkebunan perkebunan lah ya. Pisang. Pisang apa sih nih Pak? kebanyakan sangipa. Oh, jadi pisang di sini Pak ya. Hmm. Jadi pisang ini kalau misalnya untuk pengolahannya Pak, untuk penjualan itu apakah memang dalam bentuk mentah atau diolah dulu atau gimana Pak? Mentah, Pak. Oh, jual mentah langsung. Oke. Ada sudah jadi pabrik gitu. Oke. Ada. Tidak banyak lah. Oh. Nggak banyak lah ya. Tapi saya pernah nengok ini nih, beli keripik pisang segedong. Nah, ini Itu di mana nih? Di sini Pak. Ada pabriknya? Ada pabrik. Itu dari kelola desa Pak. Hah? Dari kelola desa. Anu, BUMDes ada Pak? BUMDes. Belum. BUMDes. Belum itu hanya Belum ada. usahanya nih Pak kan. Enggak produktif juga karena untuk yang bahan juga, Pak. yang Berarti suplai bahannya. bisa kerjasama dengan desa yang sudah berbis gedung Ah. bisa ini harus dia bisa mengelola dengan mudah bisa tapi kayaknya nggak mau Oh, tidak mau. desa enggak mau. Hanya dekat Dia dengan- mandiri. Oke. Pak, selain itu dari pemerintah desa di sini Pak, ini ada nggak, kira-kira program yang dibuat untuk pemberdayaan masyarakat? Gitu. Kira-kira programnya apa itu Pak? bantuan Bantuan pupuk Pak ya. Pupuk apa itu Pak ya jenisnya? NPK Atau pupuk MPK ya? bantuan bibit Pupuk bibit. desa Ah. pangan Oke. Oh, boleh, Yang boleh. lari di Ah. situ semua Pak ya. pupuk, bibit, racun. Sama racun Pak ya. Air asin sampai nggak sini Pak? Sampai Pak ya. Oh, jadi kalau misalnya masyarakat Pak gunakan air, gunakan air dari sini apa ya? Air asin itu Pak atau gimana Kadang-kadang Pak? ada yang menyimpan air, Pak. Oh, kalau pas musim hujan gitu Pak ya. Tidak air asin pun tidak gini, nggak, Pak. Kadang-kadang kan air surut kan dia kan tawar lagi. Kadang-kadang air pasang. itu pergantiannya tiap bulan atau gimana Pak? Kalau lama nggak hujan. Oh gitu nunggu udah hujan ya. Tapi kalau sekarang sih tawar lagi. Kalau ada kelompok pemuda yang kreatif sini, misalnya kayak gitu, bisa jadi event anu nih tahunan di sini. Karena sini sungainya bagus Pak. Mancing gitu. Dapat berapa kilo udang, timbang. Bisa jadi anu, makin banyak orang datang ke sini kan. Lalu orang bikin warung, bikin ekonomi pun bagus di sini. Nggak panjang lah di mall. Mungkin mall. Pengembangan ekonomi daerah ya. Bisa lewat BUMDes tuh. BUMDes event kan mancing bisa. Misalnya orang nak gini Pak, BUMDes nih, orang nak mancing di sini. Karena ada BUMDes, bayar tarif, siapkan sampan. Masuk ke Ades gitu kan. Iya. Itu kayak ini Pak. Mungkin Pak Kades pernah dengar namanya Unggu Ponggo di Jogja. Dia itu sungai apa di bendung dia jadikan di kolam renang atau apa. Nah, itu jadi tempat wisata dia. Orang masuk ke situ bayar. Kalau saya tengoknya ada, nengok sungai bagus di sini, jadikan BUMDes. Kita siapkan modal perahu. Pertama sewa perahu, kedua masuk wilayah situ. Tiap minggu sewa pancing lagi. Tapi memang mau dikenalkan dulu. Salah satu mengenalkannya lewat event-event tadi kayak gitu. Unggu-unggu kayak gitu. Wih, Unggu-unggu tuh udah kayak apa? Udah desa maju. Bukan lagi mandiri dah. Mungkin pernah dengar lah ya kan? Nah, Unggu-unggu tuh kayak gitu deh. Studi banding ke sana pernah. Pernah. Tapi Bapak udah melihat gimana Unggu-unggu tuh kayak gimana nih kan? Nah, awalnya memang dia nengok ya enggak ada apa-apa di Unggu-unggu daerah Klaten. Enggak ada apa-apa, nengok ada sungai, mata air, bendung di bendung, jadilah. Jadi Pak Kades dan Bapak siapa namanya? Masih Pak. Pak Muhammad. Kami mungkin diskusi kita sementara ini itu aja dulu Pak. Kami ucapkan terima kasih lah atas sambutan yang diberikan Bapak-Bapak kepada kami dari provinsi ini. Nanti insya Allah lain waktu kita berkunjung lagi karena kami melanjutkan lagi tugas bawa lagi turun sampai Pontianak. Pada desa-desa singgah dulu. Kami monitoring lah. Bagi-bagi waktu ya Pak ya. Jadi kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apa dari pihak kami.
Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang Bapak berikan kepada kami. Itu Pak.